Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Sarasehan bersama Gus kita, Gus Taufikur Rahman. Dan ada topik yang menarik pada pagi hari ini, terutama yang lagi musimnya, yaitu di musim Idul Adha, tentang kurban dan akikoh. Ini akan sangat menjadi bahan penting keilmuan kita dan menambah wawasan kita. Baik, di sini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan akan kami sampaikan, tetapi poin-poin yang terpenting terlebih dahulu yang akan kami bicarakan bersama narasumber kita, Mas Taufikur Rahman. Bagaimana kabarnya, Mas Taufik? Oh ya, alhamdulillah. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Langsung saja ke pertanyaan-pertanyaannya, Gus Taufik ya. Yang pertama, mengenai pengertian akikah dan kurban itu sendiri apa tuh? Silakan untuk dijawab. Baik, memang pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan seputar kurban dan akikah ya. Pertama adalah akikah. Akikah itu sendiri kalau secara bahasa itu adalah rambut bayi, Mas. Jadi rambut bayi. Nah, masalah pemotongan hewan itu sebenarnya pemotongan hewan yang dilaksanakan berbarengan dengan pemotongan rambut bayi, gitu ya. Biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 sejak lahirnya jabang bayi. Nah, ketika tidak bisa hari ke-7, nanti bisa kelipatannya, Mas. Bisa ke-14, kemudian ke-21, kemudian ke-28 dan seterusnya. Sampai bayi itu balik. Ya, ini jadi hak orang tua untuk mengakikahkan, ya bahasanya itu menebus ya. Menebus putranya sampai balik. Nah, ketika sampai balik kok orang tuanya nggak mampu, nanti berpindah kepada si anak. Setelah anak balik, itu setelah mampu nanti mau mengakikah sendiri ya silahkan. Tidak, ya juga silahkan. Karena pada dasarnya akikah itu hukumnya sekedar sunnah. Gitu ya. Nah, untuk kurban sendiri, itu adalah suatu ibadah taqarrub ilallah dengan cara mengalirkan darah. Ya, bermula dari Nabi Ibrahim alaihi salam saat didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Ya, Nabi Ismail itu sudah familiar, sudah viral ya untuk kisah di kalangan kita semuanya. Itu bedanya. Cuma kurban dan akikah ya. Kalau kurban itu dasarnya teks Qur'annya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi nahar itu artinya apa? Mengalirkan darah. Mengalirkan darah itu bisa pakai kambing, bisa pakai sapi, bisa pakai apa? Unta, ya. Bahkan ketika orang itu tidak punya kambing, tidak punya apa, itu ada ulama yang mengatakan boleh pakai ayam. Yang penting ada wujud iraqatud dam, ada wujud mengalirkan darah, gitu. Itu secara pengertiannya, kurang lebihnya begitu. Oke. Baik, tadi secara pengertian kurban itu harus mengalirkan darah, bisa berupa unta, kambing, bahkan ayam, yang penting ada wujud mengalirkan darah. Berarti kalau kurban perasaan itu belum memenuhi syarat tuh, karena gitu nggak ada aliran darahnya, darah yang mengalir nggak ada ya. Iya. Baik. Pertanyaan berikutnya, untuk kurban ini lebih baik mana antara sapi dengan kambing, Gus? Silakan ditanya. Ya, baik, untuk masalah afdholiyah daripada binatang kurban lebih baik mana? Ketika kita tanyakan kepada umumnya orang ya, antara kurban sapi dan kambing itu bagusan mana? Mungkin rata-rata orang itu akan menjawab bagusan sapi, gitu kan? Karena apa? Orang lebih suka daging sapi daripada daging kambing.
Atau mungkin orang karena menghindari darah tinggi, akhirnya menjawab ya bagusan sapi gitu. Padahal enggak gitu ya. Yang bagus ya ketika dibandingkan antara sapi 1 dengan kambing 7, itu lebih bagusan kambing 7. Ya, lebih bagusan kambing 7 daripada sapi 1. Sekalipun mungkin secara selera ya orang itu lebih suka daging sapi. Logikanya begini, andaikan yang terbaik itu adalah sapi, kenapa Nabi Ibrahim alaihi salam saat disuruh menyembelih Nabi Ismail, kemudian wujudnya dirubah atau digantikan menggunakan kambing gitu. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan kambing itu lebih utama. Ketika unta atau sapi itu lebih utama, tentu saja saat itu Nabi Ismail itu digantikan dengan sapi atau unta. Tapi ini bandingannya bukan berarti kambing 1 dengan sapi 1 ya. Ya tentu saja kambing 7 dengan sapi 1 gitu. Nah gitu. Jadi lebih baik kambing gitu. Nah hikmahnya juga banyak ketika nanti pakai kambing 7 dengan sapi 1 itu perawatannya lebih mudah. Kambing gitu kan. Pembagiannya, pendistribusiannya juga lebih mudah kambing gitu Mas. Itu alasannya berarti ya untuk Ya, lebih bagusan sapi daripada kambing. Lebih bagusan kambing ya daripada sapi. Oh gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk kurban ini apakah disyaratkan jantan atau betinanya? Kalau memang harus jantan, apa betina apa nggak boleh? Oh begini. Sebenarnya yang membedakan ini kembali lagi membahas perbedaan juga ya. Kembali lagi membahas tentang perbedaan antara akikoh dan kurban ya. Sebenarnya untuk syarat daripada akikoh itu sendiri adalah binatang-binatang yang mencukupi untuk berkurban. Ya. Di dalam kitab-kitab salaf dijelaskan bahwasanya ketika akikoh ya, dengan kurban itu bedanya ketika akikoh dilihat dari laki-laki dan perempuan. Masalah apa namanya binatangnya itu jantan atau betina sebenarnya itu sama-sama boleh ya, sama-sama boleh. Cuma ini kembali kepada yang lebih utama lagi. Yang lebih utama adalah kambing jantan karena alasan dalam suatu hadis di situ li'annal lahmal zakar niku atyabu, lebih enak ya, daging daripada kambing atau binatang yang jantan itu lebih enak. Sedangkan ketika betina itu apa namanya benyek atau banyak gajihnya gitu ya. Kurang gurih malah. Ya kurang gurih gitu. Jadi karena alasan keenakan dagingnya itu enak. Lebih layak dikonsumsi maksudnya. Lebih atyab, lebih bagus, lebih enak, maka diutamakan yang laki-laki atau jantan. Jadi masalah perbedaan betina atau jantan itu masalah keutamaan aja. Bukan berarti harus yang jantan enggak. Oh gitu. Ya. Ya alasannya karena lebih enak untuk dimakan. Baik, untuk berikutnya ada pertanyaan, ketika orang udah mampu nih, tapi dia itu ragu mau kurban dulu apa akikoh ini nih, sebaiknya mau dulukan kurban apa akikoh dulu nih Gus? Oh iya, ini sebenarnya sudah sering ditanyakan ya. Banyak orang menanyakan akikoh dulu apa kurban dulu. Sebenarnya begini, ketika kita lihat masa daripada orang itu disunahkan kurban, itu kan lebih sedikit waktunya, lebih sempit waktunya daripada orang diperintahkan untuk akikoh. Kalau orang disuruh akikoh itu kan waktunya seumur hidup, ya kan? Mau hari ini, besok dan seterusnya itu bebas, silahkan terserah. Tapi ketika kurban itu hanya ada pada hari raya Idul Adha dan Tasyrik ya 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka daripada itu ulama mengatakan itu lebih diutamakan kurbannya dulu ketika punyanya kambing adalah di masa-masa seperti ini, ketika di masa-masa kurban gitu. Jadi tidak benar ketika ada dai atau ustadz yang mengatakan, wah
Masa orang itu kurban padahal belum akikoh, berarti tidak sah kurbannya? Tidak. Justru menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ahli fikih siapa? Al-Haytami ya. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan kalau orang sudah berkurban tapi belum berakikoh, itu kesunahan untuk berakikohnya itu sudah gugur, Mas. Iya. Gitu. Bahkan kata Imam Romli, ketika diniati dua, itu malah dapat pahala dua-duanya. Oh bisa? Iya, satu kambing niatnya untuk akikoh, untuk kurban. Kebetulan punyanya kambing itu adalah saat-saat seperti ini, ya ibadah haji, kurban gitu. Akhirnya diniati dua. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu tetap dapat pahalanya satu, tapi sudah tidak ada tuntutan untuk memenuhi kesunahan daripada akikoh ketika sudah berkurban. Gitu. Ini membuktikan bahwasanya lebih diutamakan kurbannya ketika waktunya cocok daripada akikohnya. Begitu. Ya, lanjut berarti itu didahulukan kurbannya. Kurbannya, iya. Terus kalau ada satu kambing diniatin kurban dan akikoh itu bisa? Bisa. Itu kita ikut daripada Imam Romli. Bahkan pahalanya 2. Ini ya bagi Anda yang kaya, banyak harta, ya jangan pelit amat-amat lah. Satu kok diniati 2. Kalau bisa 2, ya 2 gitu ya. Ya akikoh sendiri, kurban sendiri. Itu kan sebagai alternatif aja. Ya. Dalam artian kalau satu kambing diniatin kurban dan akikoh, apa menggugurkan akikahnya ketika di musim kurban? Ya. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu iya. Dan karena beliau mengatakan bahwasanya ketika diniati 2 tetap yang jadi 1, maka ketika mau diniati 2 itu ya diutamakan niat kurban dulu baru akikoh supaya itu menjadi pahala daripada ibadah kurban. Itu udah bikin jelas itu. Ya. Berikutnya mengenai hewan kurban ini, untuk persyaratan kriteria hewannya itu harus seperti apa? Apakah cacat ini juga bisa untuk dijadikan kurban? Ya, kalau di dalam kitab-kitab yang kita pelajari, masalah kriteria binatang tersebut tidak mencukupi untuk berkurban, itu intinya binatang mengalami cacat yang mana cacat itu bisa mengurangi daging gitu. Timbangannya? Ya, timbangan daging. Bahkan di sana dikatakan sekedar buta mata itu juga tidak mencukupi, kemudian pincang juga tidak mencukupi, apalagi kupingnya ada yang sobek atau yang patah itu juga tidak mencukupi. Bahkan disebutkan kudisen, sekedar kudisen aja itu tidak mencukupi. Betul-betul harus sehat ya. Makanya harus dijaga, misalkan belum tanggal 10 Dzulhijjah, panjenengan itu sudah punya kambing, harus sering-sering dikasih vitamin gitu ya. Takutnya nanti waktunya kurban malah mati gitu, repot. Apalagi kalau kurban nadar itu kan harus mengganti di kemudian hari. Berarti harus sehat. Iya. Sampai pas saat dikurbankan juga harus sehat. Iya betul. Jadi jangan hanya orangnya aja yang sehat. Itu kambing mau dikurbankan itu juga harus benar-benar sehat gitu ya. Kadang-kadang orang mikir, lagian ini nanti mau mati kok, ngapain harus dikasih makan? Bahaya itu, karena bahkan sampai terlalu kurus pun, binatang kalau terlalu kurus boleh, tapi kalau terlalu kurus itu nggak boleh, tidak mencukupi untuk dikurbankan. Iya. Ya begitu. Ada pertanyaan lagi? Ini udah cukup. Ya mungkin pertemuan kali ini karena kita akan dinas ya, bentar lagi. Ya. Baik, untuk acara bincang-bincang di pagi hari ini dengan Mas Taufik Rahman kita cukupkan dulu. Lain kali ada kesempatan kita sambung lagi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.